22 istri tengil Tuan CEO arogan. Rupanya orang yang menelpon Maxime adalah Elsa. Saat ini Maxime sedang berteleponan dengan sang kekasih. Malam ini aku gak bisa tidur. Aku takut kamu tiba-tiba tergoda oleh istri kamu. Terdengar suara Elsa di seberang sana. Maxime tak langsung menjawab, dia berjalan menuju balkon kamar. Lalu menjawab perkataan sang kekasih sambil tertawa kecil, gak mungkinlah. Dia itu masih bocah. Kamu pikir aku pedofil? Baguslah. Aku sangat tenang mendengarnya. Jujur aja akhir-akhir ini aku gak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaan aku. Aku merasa aku benar-benar bodoh, kenapa aku tidak menerima lamaran kamu waktu itu? Mungkin seandainya jika aku menerima lamaran kamu, sekarang ini aku sudah menjadi istri kamu. Elsa memang disuruh oleh Alvin untuk terus merayu Maxime, agar tujuan mereka cepat tercapai. Tapi sejujurnya Elsa memang sangat menyesal, dia sangat merasakan hatinya sakit jika mengingat Maxime telah hidup bersama dengan gadis lain. Bahkan Elsa sangat takut jika Maxime jatuh cinta kepada Rachel. Maxime ingin menjawab perkataan dari Elsa, tapi perhatiannya teralihkan ketika tidak sengaja sedang melihat ke bawah, tepatnya di halaman belakang mansion, dia melihat Rachel yang sedang membaca buku pelajaran di kursi santai yang berada di tepi kolam. Rachel yang sedang membaca buku, dia tidak sengaja melihat Maxime yang sedang memperhatikannya dari balkon kamar. Rachel pun langsung mendongakkan kepalanya ke atas dan melambaikan tangannya kepada Maxime, "Hai, Om." Maxime nampak gelagapan. Rupanya dia telah ketahuan sedang memperhatikan gadis bocah itu. Maxime pun segera masuk ke dalam kamar, pura-pura bersikap cuek kepada Rachel. Maxime, Elsa sangat kesal karena Maxime tidak menganggapi perkataannya. Maxime berusaha untuk fokus dengan pembicaraannya dengan Elsa. Sebenarnya aku sedikit kecewa, kenapa kamu harus terlambat menyadarinya? Padahal aku dulu sangat serius mengatakannya untuk melamar kamu. Tapi semuanya sudah terjadi. Sekarang aku sudah menikah. Hanya untuk sementara. Jadi kamu tenang aja. Lampu kamar sudah dimatikan. Maxime adalah seorang pria yang sangat disiplin dengan waktu, dia harus tidur tepat waktu. Jangan sampai dia kekurangan waktu tidur. Karena itulah dia jarang bergadang. Bahkan dia sudah mengenakan piyama tidur. Namun, entah mengapa pria itu tidak bisa tidur malam ini. Padahal dia sedang terbaring di ranjang big size yang sangat empuk, suhu AC sudah dia naikkan agar dia tidak terlalu dingin. Seharusnya dia bisa tidur nyenyak sekarang ini. Tapi mengapa dia sulit sekali untuk tidur? Maxime menelan saliva ketika mengingat kembali di saat dia sedang memberikan nafas buatan kepada Rachel sebanyak 3 kali. Bibir mereka benar-benar menempel. Seakan manisnya bibir Rachel masih sangat terasa. Bahkan dia masih teringat dengan lekuk tubuh gadis itu ketika mengenakan pakaian basah. Maxime tidak mengerti, apa yang spesial di diri bocah itu. Rachel memiliki tubuh yang sangat mungil, serba kecil dan ramping. Sama sekali tidak ada yang spesial. Sangat jauh dibandingkan dengan Elsa, yang jelas-jelas seorang model. Pastinya memiliki penampilan dan bodi yang indah. Karena Maxime tidak bisa tidur juga, dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Siapa tahu setelah merasakan suasana angin malam yang sejuk dia bisa tidur. Sehingga pria itu segera pergi ke halaman belakang. Maxime tersenyum ketika melihat ada banyak sekali bintang di angkasa, dia pun memejamkan matanya sambil merasakan hembusan angin malam yang menerpa kulitnya. Akhirnya aku bisa merasakan tenang setelah akhir-akhir ini aku dibuat jengkel oleh si Bo.
Maxime tidak meneruskan perkataannya ketika matanya tidak sengaja melihat Rahel yang sedang tertidur di kursi santai yang ada di tepi kolam. Maxime pun menghela nafas, padahal dia baru merasakan ketenangan, rupanya Rahel sedang berada di sekitarnya. Meskipun Rahel sedang dalam keadaan tertidur, tetap saja bagi Maxime kehadiran gadis itu sangat mengganggu. Dia benar-benar gadis yang ceroboh. Bisa-bisanya dia tertidur di luar. Maxime segera berjalan mendekati Rahel, dia ingin membangunkan gadis itu. Tapi dia tidak sengaja mendengar ponselnya Rahel bergetar di atas meja. Der, der, der. Rahel, kenapa tidak membalas pesanku? Apa kamu sudah tidur? Maxime mengerutkan keningnya ketika tidak sengaja membaca isi pesan yang dikirim oleh seseorang yang dinamai Pak Alvin oleh Rahel. Karena pesan tersebut terpampang dengan jelas di layar ponsel Rahel. Rahel, kenapa tidak membalas pesanku? Apa kamu sudah tidur? Maxime mengerutkan keningnya ketika tidak sengaja membaca isi pesan yang dikirim oleh seseorang yang dinamai Pak Alvin oleh Rahel. Karena pesan tersebut terpampang dengan jelas di layar ponsel Rahel. Maxime menjadi teringat pada kejadian beberapa hari yang lalu ketika dia melihat Alvin yang sedang menawarkan tumpangan kepada Rahel. Awalnya dia tidak begitu menghiraukannya, mungkin karena dia berpikir wajar-wajar saja jika ada seorang guru menawarkan tumpangan kepada muridnya. Siapa tahu Alvin memang kebetulan tidak sengaja melihat Rahel yang sedang berjalan kaki, sehingga menawarkan tumpangan kepada gadis itu. Namun, kini pikiran Maxime menjadi sedikit terusik ketika tidak sengaja membaca pesan yang dikirim oleh Alvin kepada Rahel. Mengapa ada seorang guru mengirim pesan kepada muridnya pada malam-malam begini, ditambah isi pesan Alvin terkesan sangat perhatian kepada Rahel? Ada hubungan apa di antara mereka? Apakah mungkin diam-diam Alvin menaruh hati kepada muridnya? Itulah yang terlintas di dalam pikiran Maxime saat ini. Maxime menggelengkan kepalanya. Jika seandainya kecurigaannya benar bahwa Alvin menaruh hati kepada Rahel, dia sama sekali tidak peduli tentang hal tersebut. Karena baginya Rahel hanyalah istri kontrak, suatu saat nanti mereka akan berpisah. Dia sama sekali tidak merasa cemburu, karena tidak mungkin dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang masih bocah. Apalagi Maxime sudah memiliki pacar. Dan dia pun tidak akan peduli Rahel dekat dengan pria manapun. Maxime pun segera membangunkan Rahel yang masih terlelap di kursi santai, dia menggoyang-goyangkan tubuh gadis itu. Hei bocah, ayo cepat bangun. Bocah. Tapi sayangnya Rahel tidurnya sangat nyenyak sekali, mungkin karena dia sangat kelelahan gara-gara mengikuti apapun yang Maxime suruh, termasuk harus membereskan semua ruangan yang ada di mansion dari pagi sampai sore. Benar-benar menguras tenaga. Dia itu tidur apa pingsan? Gerutu Maxime, pria itu pun menghela nafas dengan kesal sambil berkacak pinggang. Karena Rahel tidak bangun juga, Maxime memutuskan untuk masuk ke dalam mansion. Dia sama sekali tidak peduli kepada gadis itu. Baiklah, terserah dia mau tidur di mana juga. Aku sama sekali tidak peduli. Lain di mulut lain di hati. Pada akhirnya Maxime terpaksa harus menggendong tubuh Rahel, memindahkan gadis itu ke kamarnya. Maxime melakukannya bukan karena peduli kepada Rahel. Tapi mungkin karena dia takut tiba-tiba turun hujan, kalau Rahel sakit, Maxime pasti akan ikut repot. Dasar bocah, selalu saja membuat aku jengkel. Sangat merepotkan. Gerutu Maxime sambil masuk ke dalam kamar Rahel. Tubuh Rahel sama sekali tidak berat baginya, mungkin karena tubuh Rahel sangat mungil. Pelan-pelan Maxime membaringkan tubuh Rahel di atas kasur.
Tanpa sengaja Maxime memandangi wajah cantiknya Rachel. Jarak hidung mereka sangat dekat sekali, hampir saja akan menempel. Maxime menelan saliva dengan kasar, lagi-lagi matanya tertuju pada bibir ranumnya gadis itu. Padahal Rachel sedang tertidur pulas, tapi entah mengapa Maxime merasa gadis itu sedang menggoda dirinya. Maxime ingin menegakkan badannya, tapi dia dibuat terkejut ketika Rachel tiba-tiba mengigau sambil menarik kerah piyama yang Maxime kenakan. Mungkin gadis itu sedang bermimpi. Yuh! Maxime tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga dia sedikit menindih tubuh gadis itu. Yang membuatnya terkejut adalah bibirnya tak sengaja bersentuhan dengan bibir Rachel. Maxime membulatkan matanya, ketika dia merasakan kembali betapa lembutnya bibir gadis itu. Bibir Rachel benar-benar terasa sangat lembut dan manis, membuat pria itu tidak bisa berpikir jernih.